Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi rekan-rekan guru yang ada di seluruh tanah air dan juga khususnya ada di Jakarta Utara wilayah 1. Apa kabarnya? Semoga sehat-sehat dan sehat. Ya, jumpa lagi dengan saya Adi Yusarianto kembali hadir di podcast 15 Cemara 15. Baik. Kali ini podcast Cemara 15 akan mengambil tema pentingnya PAUD untuk tumbuh kembang anak. Kira-kira siapa yang akan hadir untuk menjadi narasumber ataupun bintang tamu di podcast kali ini? Telah hadir Ibu Rida dan Ibu Erna. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak Adi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat-sehat selalu ya Bu ya. Amin, amin. Baik, kita akan ngobrol. Sebelumnya kita boleh mendengarkan dulu perkenalan dari Ibu Rida. Silakan Ibu Rida untuk memperkenalkan diri kepada rekan-rekan guru ataupun semuanya. Silakan. Baik, apa kabar semua guru-guru PAUD se-Indonesia? Saya Ibu Rida Listiawati sebagai pendidik PAUD dan Dikmas Jakarta Utara wilayah 1. Terima kasih. Terima kasih. Itu ada Ibu Rida. Sebelahnya ada Ibu Erna. Silakan Ibu Erna untuk memperkenalkan diri. Ya, Assalamualaikum. Salam untuk semua rekan-rekan guru yang ada di Indonesia. Saya Erna Susanti. Saya Kepala Sekolah BKB PAUD Tratai 05. Terima kasih Ibu. Ini berkaitan dengan PAUD, di mana kegiatan guru-guru ini yang menentukan masa depan ataupun karakter bangsa ada di tangan-tangan beliau. Baik, kira-kira cuplikan yang akan hadir adalah menggambarkan kegiatan Ibu Rida dan Ibu Erna. Kita saksikan dulu cuplikan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Hari ini kita sedang masih dalam masa pengenalan sekolah. Hari ini kita akan mengenal tentang Sekolah BKB PAUD Tratai 05. Yuk kita mengenal PAUD Tratai selanjutnya. PAUD Tratai 05 berada di Jalan Sunter Muara, RT 2, RW 5, Kelurahan Sunter Agung. Gedung sekolah kita ada di Aula RW 05. Pembelajaran dilakukan di PAUD Tratai kita bermain sambil belajar yang menggunakan kurikulum 2013 sesuai dengan anak usia dini. 6 aspek perkembangan anak kita maksimalkan di PKB PAUD Tratai, yaitu perkembangan nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial dan emosional, serta seni kami kembangkan di dalam pembelajaran kami. Untuk menambah literasi anak, kami mengadakan perpustakaan keliling. Kami pun mengadakan kegiatan rutin seperti pembelajaran outdoor, manasik haji, porseni, wisuda, perpisahan, dan perayaan-perayaan hari besar lainnya. Untuk menunjang kegiatan belajar kami mengadakan cooking class, mendongeng, kegiatan outing keluar, mengikuti lomba-lomba di luar, dan di akhir tahun kami mengadakan pentas seni yang menampilkan kreativitas dan keberanian anak-anak BKB PAUD Tratai. Semenjak Maret 2019, COVID menyapa Indonesia dan pembelajaran di BKB PAUD Tratai menggunakan metode online, menggunakan daring dalam jaringan sesuai arahan dan perintah dari Kementerian Republik Indonesia. Dan untuk pembelajaran tahun 2021-2022 kami pun menggunakan secara online. Selamat datang anak-anakku di BKB PAUD Tratai 05. Semoga kalian sehat selalu. Terima kasih. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar,
selesai. Tepuk tangan. Itulah tadi beberapa kegiatan yang telah digambarkan, kegiatan dari Ibu Rida dan Ibu Erna. Ibu Rida sebagai penilik PAUD, betul ya Bu ya, penilik PAUD pendidikan masyarakat di Jakarta Utara wilayah 1. Kita mulai ke pertanyaan untuk Ibu nih. Kira-kira pasti ini obrolan akan menarik sekali karena ini betul-betul kegiatannya yang saya gambarkan PAUD itu kan lucu ya Bu, yang kecil-kecil sekali. Wah, ini dicari sama ibu-ibu muda di mana yang sudah melahirkan punya balita pasti akan mencari sekolah mana yang cocok untuk mendidik anaknya, di mana dia akan menentukan anak besar nanti punya cita-cita. Itulah. Baik. Tuh. Ada kira-kira menurut Ibu peranan PAUD itu bagaimana? Bisa menjelaskan? Oh, baik. Peranan PAUD ini memang sangat penting sekali, yang mana anak usia dini itu yaitu sudah banyak ya mungkin kenal, yaitu apa itu Golden Age. Golden Age itu adalah masa balita, yang masa keemasan yang mana harus benar-benar diberikan stimulasi, diberikan pengawasan, kemudian contoh teladan dari mulai usia dini, yaitu tentang perkembangan anak, yaitu tahap demi tahap harus dilalui prosesnya. Apabila itu dilalui prosesnya, apalagi bagi bunda-bunda yang punya putra-putri yang cantik, ganteng, wah luar biasa. Kalau dimasukkan di PAUD, insya Allah akan diberikan pembelajaran yang sesuai dengan bidang perkembangan anak oleh guru-guru PAUD, yaitu sesuai dengan Permen 137, 146, yang mana sekarang apalagi sudah dicanangkan akan ada kurikulum Merdeka Belajar. Jadi benar-benar berikan anak-anak itu yaitu belajar melalui bermain melalui belajar. Jadi ada 6 aspek yang harus dilalui, yang mana itu juga ada kurikulumnya, ada cara-caranya, dan kemudian juga pendidiknya itu mempunyai syarat tertentu, harus memiliki standar kualifikasi yaitu S1 jurusan PAUD. Apabila dia belum S1 jurusan PAUD, harus melakukan pelatihan-pelatihan melalui diklat berjenjang, yang mana di dalamnya itu juga akan diberikan ilmu-ilmu tentang tumbuh kembang anak, agar anak itu mempunyai kegiatan yang sesuai dengan anak usia di tumbuh kembangnya juga lebih baik, yang itu akan menentukan masa depan di jenjang pendidikan selanjutnya. Ini luar biasa sekali penjelasannya, panjang lebar, dan saya tertarik. Kalau saya punya anak juga saya akan mikir kira-kira ke PAUD mana, dan saya mikir anak saya menjadi apa, punya cita-cita apa. Nah, diarahkan. Guru-gurunya juga tidak boleh sembarangan karena karakter anak akan dicari. Bagaimana mungkin pendapat Ibu tentang peranan PAUD? Iya. Bisa. Memang seperti yang Bu Lida bilang sudah jelas ya Pak. Memang di sini kita di PAUD ini adalah kita membentuk karakter anak. Karena usia dini itu adalah memang usia membentuk karakter anak Pak. Jadi kalau memang kita dari PAUD ini salah untuk membentuk anak-anak, nanti kedepannya itu kita akan salah. Tapi disinilah beban berat bagi kami dari PAUD ya Pak ya, untuk membentuk anak yang tadinya kelekatan dengan orang tua itu, kita untuk memisahkannya itu agak susah. Tapi dengan adanya kurikulum, dengan adanya metode-metode yang kita praktikkan di PAUD kita, insya Allah anak-anak yang nantinya yang tadinya kelekatannya itu kuat, itu akan sedikit dia akan menjadi mandiri, dan mereka itu bisa kreatif dan bisa menjadi anak-anak yang memang seperti yang kita harapkan. Memang beban berat bagi kami yang ada di PAUD ini. Ini luar biasa. Iya. Menghadapi misalnya ada 15 siswa, berarti 15 karakter yang berbeda. Iya, Betul. benar. Itu perlu kesabaran yang luar biasa dari seorang guru PAUD. Kelekatannya itu yang susah itu. Menghadapi mungkin salah satu mungkin ada yang betul-betul tidak mau lepas dari anak itu. Dari orang Pernah Dari orang tua. ada. tidak pernah lepas dari orang tua. Ada. Tinggal sedikit nangis itu Iya. pasti. Ini berbagai macam
Oh ya Bu, ada perbedaan mungkin TK, KB dan TPA itu apa perbedaannya? Ada. Baik, bisa dijelaskan. Pada intinya di dalam permennya yaitu anak usia dini itu dari 0 sampai 6 tahun. Namun dalam jenis pelayanan yang ada di masyarakat itu dibagi semua itu di dalam satu payung pendidikan anak usia dini. Namun di dalamnya ada jenisnya, yaitu jenis kelompok bermain, yang mana kelompok bermain itu keberadaannya biasanya ada di TK, tapi yang usianya 3 sampai 4 tahun. Itu harus punya izin tersendiri apabila di lembaga yayasan. Tapi kalau untuk kelompok bermain yang mandiri di sebuah lembaga, dia juga berbentuk yayasan, namun kegiatannya dia lebih mandiri. Tapi di sini layanannya juga sama 3-4 tahun. Tapi biasanya kalau yang dikelola kelompok bermain tersendiri oleh yayasan yang mandiri, tidak ada TK-nya, memang mereka banyakkan melayani anak orang-orang tidak mampu. Jadi ada juga kadang yang dia tidak mampu ke TK karena biayanya masih mahal. Jadi ada juga yang usia TK di dalam kelompok bermain itu. Begitu juga untuk SPS, Satuan PAUD Sejenis. Satuan PAUD Sejenis. Ya, kalau Satuan PAUD Sejenis itu biasanya keberadaannya adalah di pos-pos RW. Dia melekat dengan BKB PAUD, yaitu Bina Keluarga SPS itu Balita. usia berapa untuk usia? Kalau SPS itu karena keberadaannya di pos RW, memang yang seharusnya itu adalah usia 3-4 tahun. Namun kebanyakan lingkungan masyarakat sekitar itu ada orang tua yang tidak mampu. Baik. Jadi usia 5-6 tahun pun boleh dilayanin. Jadi Pembelajarannya juga betul-betul sama. Terbuka. Kemudian kalau penitipan anak itu TPA, Taman Penitipan Anak, itu bisa dimulai dari bayi. Kalau memang di pemerintahan ada, namun baru terbatas. Di swasta juga biasanya sudah ada. Itu biasanya ada usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan itu bisa sampai usia TK 5-6 tahun. Artinya layanan baik TPA, SPS, KB, dan ditambah lagi yaitu TK, Taman Kanak-Kanak. Nah, kalau Taman Kanak-Kanak itu adanya adalah dikelola oleh formal, oleh yayasan juga. Kemudian ada satu lagi RA, Rodatul Alfa. Itu juga formal, namun dia di bawah bimbingan yaitu kementeriannya Kemenak namanya. Kalau KB, SPS, TPA, TK itu di bawah naungan Kemendikbud. Gitu. Baik, ternyata banyak sekali ya Ibu. Betul. Khusus untuk pendidikan usia dini. Betul. Jadi tinggal memilih mana kemampuannya. Ini informasi khusus untuk Bapak Ibu yang mungkin di tetangga barangkali ya. Diinfokan saja, ini ada beberapa, mungkin ada tetangga yang lihat putra putrinya mungkin tidak bisa mengenyam pendidikan karena tidak mampu. Bisa diinfokan. Ini ada keterangannya, ada beberapa SPS segala macam itu terbuka di lingkungan RW. Di lingkungan RW. Baik. Kualitas guru yang menentukan. Kira-kira ada pendidikan khusus, tadi itu mungkin sudah dijelaskan, bisa diterangkan kembali tentang kualitas guru untuk mengajari PAUD. Ada klasifikasinya? Ada, yaitu klasifikasinya tadi sudah saya sampaikan, harus S1 PAUD. Walaupun dia banyak lembaga-lembaga yayasan yang mengelola ada guru S1, namun dia belum jurusan PAUD. Nah, itu diperbolehkan, namun harus mempunyai diklat dasar gitu. Jadi supaya ilmu kepautannya diberikan, dibekali gitu. Jadi tidak sembarang S1 PAUD gitu. Kalaupun di sekolah-sekolah yang SPS atau kelompok bermain itu artinya ada pendidik-pendidik yang tapi maksimal harus SMA. Tapi mereka juga harus dibekali dengan diklat dasar tadi, diklat berjenjang, yaitu dari mulai diklat dasar, diklat lanjutan, kemudian kalau memang dia punya kemampuan lagi akan sampai ke diklat mahir. Pendidikannya S1, berarti nanti mohon maaf, ini penggajiannya ada tingkatan KKI itu ya tadi? Ada, kalau yang di negeri
itu alhamdulillah untuk khususnya DKI Jakarta sudah banyak dibangun PAUD negeri, yaitu ada SPS, ada TPA, ada TK, Statusnya ada negeri. KB, statusnya negeri, dan mereka harus S1 PAUD dan sudah diberikan gaji KKI, yaitu kerja KKI. kontrak individu, Betul. yaitu nilainya UMR. Wah, ini Iya. pemerintah tidak tinggal diam, ternyata memperhatikan sekali karena kualitasnya Betul. adalah lulusan S1 PAUD. Iya. Penggajiannya pun disesuaikan sudah ke kualitas KKI. Bagaimana Ibu? Ibu Iya. sebagai kepala sekolah dan sempat mengajar juga ya Bu ya, di BKB Teratai 05 Sunter. Mungkin Iya. boleh diceritakan pengalamannya bagaimana Bu? Iya benar Pak. Saya juga sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada Pemda DKI Jakarta. Memang kita diwajibkan ini ya Bu Julia ya. Nah di tahun 2015 kemarin kami guru-guru BKB PAUD 200 guru dari DKI Jakarta kami dapat beasiswa gratis untuk belajar meneruskan S1 di STKIP Kusuma Negara dan dibiayai oleh Pemda DKI. Luar biasa. Seperti itu. Jadi Tapi khusus untuk di Jakarta Utara atau memang semua 200 itu se-5 wilayah dan Pulau Seribu. baik. Ya, jadi jumlahnya itu kurang lebih 200 mahasiswa. Dan sekarang sudah lulus S1. Saya sudah lulus S1 di tahun 2019 itu kami lulus S1 dan alhamdulillah sudah banyak memang ya Bu Rida ya BKB PAUD yang ada di RW ini kita memang sudah ada yang S1. Iya. Jadi merupakan program pemerintah ya Bu program ya? pemerintah saat itu Baik. gitu. Jadi ya saya ucapkan terima kasih ternyata bukan hanya di kalangan kita tapi pemerintah pun peduli kepada kami Luar biasa sekali. SPS yang memang swasta dan non formal ya Bu. Ya non formal jadi ini adalah satu perhatian bagi pemerintah kepada kami dan meliniarkan kami agar sama dengan apa yang bisa kami ajarkan di wilayah dan menaikkan pendidikan guru-guru PAUD BKB ini agar sejajar dengan guru-guru yang lain dan kita mempunyai ilmu ya Pak ya. Jadi selama ini kan di PAUD kalau BKB nih Pak kita tadinya hanya kader ya Bu, kader PKK. Betul. Kader PKK yang terjun untuk di BKB PAUD dengan melakukan seperti tadi kita upgrade ilmunya melalui pelatihan-pelatihan seperti itu yang diadakan oleh dinas. Dan tahun 2015 kami diberi satu kesempatan ya untuk kami ini yang BKB yang notabene hanya guru-guru SMA untuk mengupdate ilmu kami agar bisa kami membantu PAUD-PAUD yang ada di wilayah sesuai dengan kurikulum dan apa yang diinginkan oleh Kementerian serta Dinas Pendidikan. Luar biasa. Terima kasih Pak DKI. Saya perhatikan tutur katanya memang penuh kesabaran, ini memang luar biasa. Guru-guru PAUD itu tertata karena memang menghadapi anak itu PAUD usia butuh perhatian yang luar biasa sampai setiap anak pasti punya perhatian berbeda-beda. Tapi sebetulnya Pak kami yang kuliah gitu ya sebetulnya ilmunya jauh lebih banyak mereka yang sudah memang terjun. Ya, ilmu mereka. Jadi di lapangan jauh lebih banyak. Jadi kita itu kemarin sebetulnya prakteknya sudah Pak. Hanya teorinya saja di sana. Ya, seperti Baik, itu yang luar biasa. Jadi jangan takut untuk orang-orang tua wali murid yang memang mau memasukkan anak-anaknya ke PAUD seperti PAUD saya Pak. PAUD saya dari BKB yang memang yang adanya di aula RW. Seperti itu. Jadi untuk kami insya Allah sama dengan PAUD negeri, TK atau RA seperti itu. Baik, ini selama pandemik begini, kelihatan PJJ-nya bagaimana itu, Bu? Selama pandemik Ya, PJJ-nya kami ini waktu yang pertama itu kita PJJ 100% ya. Kalau sekarang ini kita sudah 50%. Jadi kami bagi dua Pak. Jadi yang hari ini masuk, besok libur diganti dengan kuota yang kemarin PJJ. Baik. Seperti itu. Ada kesulitan apa ini Bu selama proses kegiatan belajar mengajarnya? Ada kesulitan apa? Bisa dijelaskan? Ya mungkin teknologi ya Pak. Ya IT. Jadi memang apalagi jujur kami adalah BKB PAUD yang memang RW dan masyarakatnya menengah ke bawah. Nah pertama handphone Pak.
itu perebutan karena PJJ semua tuh kakaknya SD PJJ, yang Iya, SMP betul, PJJ. betul, Nah, betul. jadi Ini pasti dialami semua orang ya, oleh orang tua. kami tadi pakai Zoom untuk PJJ, tapi karena banyak kuota nggak ada, handphone nggak ada, akhirnya kami mencoba PJJ agar semua dapat, anak-anak juga bisa, orang tua juga bisa. Kami menggunakan WA group, Pak. Seperti Baik. itu. Kira-kira jumlah siswanya berapa untuk Untuk tahun ini kita ada 48 anak, ya terbagi dari kelas A dan kelas B. Kelas usia. Ya, usia kelas A itu usia 3-4 tahun, kelas B-nya 5-6 tahun. Seperti itu. Baik. Ibu Rida, ada sedikit mungkin pelajaran di PAUD itu tentang lagu bermain. Kira-kira mungkin bisa dicontohkan sedikit? Oh, Nah, ya betul, banyak sekali. salah satu aja. Salah satu aja ya. Kita bernyanyi bersama. Ya, artinya kita di dalamnya tuh sudah mengenalkan ada berhitung, ada pengetahuan di 6 Iya. aspek itu kan ada kognitif, Jadi ada bukan bahasa, sekedar lagu ya, bukan sekedar iya. lagu, tapi ada nilai belajar Iya. di situ. Luar Cuma biasa. yang kami sedih, sayang sekali lagu anak-anak ini sudah mulai hilang. Jadi harus dibangunkan kembali Tugas kita nih, lagu-lagu yang membangkitkan. Iya, betul. Karena anak-anak sekarang sudah lebih suka lagu Korea. Nah, ini lagu lama yang penciptanya walaupun sudah tidak ada itu sangat bermakna sekali, seperti lagu ini ya, Panca Indra. Baik. Dua mata saya, hidung saya satu. Nah, itu sudah menunjukkan adalah sambil menunjukkan anggota tubuh, dia mengenalkan jumlahnya, angka luar biasa. mengenalkan ciptaan Allah, mengenalkan gunanya mata untuk apa, itu sudah masuk di Dia dalam berlatih ada mengeluarkan vokal bahasanya. juga, nada, luar biasa. Kemudian juga kita mengenalkan tentang nilai-nilai agama moral, yaitu cinta kepada Allah yang menciptakan anggota tubuh kita ini. Luar biasa. Dan Banyak belajar sekali sih. berhitung, betul ya, Bu ya? Berhitung juga sudah masuk di dalamnya. Lanjut aja. Menarik sekali Ibu Rida, Ibu Erna. Ini kira-kira kalau saya boleh tanya, Ibu punya harapan apa nih untuk ke depan tentang kegiatan PAUD? Harapannya sebelum masuk sekolah dasar sesuai dengan program yang sudah mulai diarahkan oleh gubernur kita, 1 tahun wajib PAUD sebelum SD, yang mana di dalam PAUD itu anak sudah diajarkan kesiapan, yaitu mentalnya, kemandiriannya, kemudian anak juga sudah enjoy dengan pembelajaran bermain. Nah, harapannya sih di SD-nya kelas 1, 2, 3 itu sebenarnya masih PAUD loh, Pak Adi. Kan dia adalah SD kelas awal. Harusnya juga berkesinambungan dengan cara pembelajaran di PAUD, yaitu Kelas 1. Iya betul, kelas 1, 2, 3. Coba perhatikan kalau di SD kelas 1, 2, 3 kalau ada mainan pasti dia masih ingin main. Karena memang itu masih dunianya. Masih usia PAUD, ibaratnya masih Betul. usia Sebenarnya dini, betul. PAUD itu 0 sampai 8 tahun. Ya, jadi harapannya antara PAUD dan SD, para pendidiknya bisa bekerja sama dengan baik agar kita nanti melahirkan generasi penerus bangsa yang luar biasa. Dari keseimbangan otak kanan dan otak kirinya, dia bisa berjalan dengan baik, anak bisa mandiri, bisa sukses, tidak ada lagi istilah anak tidak naik kelas karena otak kanan dan otak kirinya berjalan dengan seimbang gitu. Itu harapan kami. Ini luar biasa detail sekali ya perhatiannya, dari mulai guru sampai perkembangan anaknya juga. Dari Ibu Erna barangkali bisa punya harapan apa Ibu tentang PAUD? Bagi saya perkembangan itu penting. Di sini seperti tadi Ibu bilang, kita memang dari PAUD ini menyiapkan anak ya Bu ya, tapi tidak menyiapkan anak untuk membaca secara detail. Karena kami adalah bermain dan belajar. Karena anak usia dini itu adalah kebutuhannya adalah bermain. Ya. Jadi kami ini masuk melalui bermain. Dan di kelas 1 itu anak sudah mulai diharapkan
Dan kami di sini tidak mewajibkan membaca, tapi kami membantu mengarahkan anak-anak untuk bisa membaca, seperti yang mengenalkan melalui nyanyian ba 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 bi 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 bu 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 be 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 bu 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 bu, seperti itu. Jadi Kondisi anakku kan beda-beda, ada yang cepat, ada yang ya seperti itu. Jadi saya ingin agar anak-anak ini saat dia keluar PAUD jangan terpaksa dia untuk diajak membaca. Mungkin nanti ke depannya mungkin rekan-rekan yang ada di kementerian bisa menyatukan kurikulum yang ada di antara kami dan tingkat SD terutama kelas 1, karena saya lihatnya Pak, jujur kelas 1 itu sudah berat. Nah, anak diwajibkan membaca, jujur anak diwajibkan membaca, dan kami mengantarkan anak-anak itu Pak. Tapi kami tidak terlalu memaksa gitu. Tapi mudah-mudahan apa yang kami ajarkan mereka sudah mengenal untuk huruf, untuk baca mereka sudah mengenal gitu. Dan ini mungkin di kelas 1 ya Bu ya, mungkin di kelas 1 mungkin ada kurikulum yang bisa mensinkronkan antara kurikulum PAUD dan kurikulum kelas 1 ini agar kita sama-sama anak ini tidak ada keterpaksaan dalam membaca dan menulis, tapi mereka akan dengan sendirinya bisa untuk melakukan itu semua gitu Pak. Ya bagi saya anak usia ini adalah unik Pak. Unik. Biarkan mereka bahagia dan biarkan mereka berkembang dengan usia mereka. Jangan ada keterpaksaan kita beri ke mereka, karena semua anak itu unik dan tidak ada anak yang pintar di ranking, tidak ada, karena memang sekarang pun di SD pun tidak ada ya Pak, karena semua anak ini, semua anak punya kelebihan, punya potensi masing-masing, dan semoga kita semua guru, sekolah, dan orang tua membantu anak-anak kita dan menambah potensi-potensi yang memang ada di anak-anak kita, karena semua anak kita adalah anak hebat. Ya, tidak mau main ranking ya Bu ya? Tidak ada, memang sudah tidak ada Pak, tidak boleh. Ya, semua anak harus Semua anak dihargai. dihargai. Potensi kecerdasan setiap anak kan berbeda, seperti Mas Pak Adi tadi sampaikan, ada yang cepat, ada yang Betul. lambat, ada yang ditambah lagi ada PAUD inklusi. Nah, ya. Sekarang anak-anak inklusi pun sudah ada kita tanganin, yaitu alhamdulillah ada bantuan dari CRR yaitu Indonesia Power. Kita memberikan pelatihan kepada guru-guru apabila ada anak yang ABK supaya bisa terarah gitu. Jadi tidak salah. Kebetulan kan inklusi itu sudah masuk di dalam PPDB, diprioritaskan ya. 5% atau 10% itu harus diterima, tidak boleh ditolak, karena anak-anak ini kalau dari usia dini sudah diarahkan dengan benar, insya Allah dia akan bisa mengikuti ke jenjang teman-teman yang lainnya, karena banyak yang sudah berhasil. Iya, baik. Ini pembicaraannya semakin lama semakin menarik dan bisa meluas. Masih banyak yang perlu kita bahas, namun kita terbatas dengan waktu. Bagi yang ingin mungkin ada sedikit pertanyaan, bisa langsung melayangkan komentar di kolom komentar di bawah ini. Sedikit apa sebagai penutup, saya ingin bertanya, Ibu punya harapan apa tentang kegiatan-kegiatan yang selama ini berjalan kepada Dinas Pendidikan? Mungkin punya harapan apa? Silakan. Harapannya anak-anak bangsa ini, terutama pada anak usia dini ini, terima kasih banyak Dinas Pendidikan dan program-program pemerintah dari kementerian. Kita selalu sinergi bekerja sama untuk mencerdaskan anak bangsa sejak dini. Mudah-mudahan di 100 tahun Indonesia Merdeka, walaupun kita tidak ada, bisa menghasilkan generasi penerus bangsa yang berbobot, berpotensi, dan anak-anak cerdas, anak-anak hebat yang luar biasa. Amin. Dari Ibu silakan. Ya, semoga anak-anak usia dini menjadi anak-anak bangsa yang bisa membangun bangsanya dan cerdas, dan dia menjadi kebanggaan kita semua. Itu saja. Baik, semoga obrolan kita dapat disimak dan bermanfaat untuk Bapak Ibu di rumah. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Pokoknya kita berharap barangkali ada yang ingin bertanya, kita masih menanyakan, boleh mengirimkan di kolom komentar. Baik, sebagai
mungkin kita sudah di penghujung podcast ini. Saya ingin berterima kasih kepada kepala sekolah SMA Negeri 80 Ibu Dr. Anda Tuti Sukarni yang telah memberikan fasilitas kita bisa mengobrol di sini dengan suasana yang luar biasa. Sejuk ya, hijau. Iya, kita bisa berbagi sharing, berbagi ilmu. Jakarta sekali ada order. Terima kasih Ibu sudah memfasilitasi kami dengan podcastnya yang bermanfaat. Insya Allah untuk Bapak Ibu di rumah. Kira-kira bisa saya tutup. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatian dari rekan-rekan guru dan Bapak Ibu di rumah. Ditutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Erna.